Halo semua, apa kabar? Berjumpa dengan saya, Anggita Sari. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai jumlah pengangguran di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Wabah penyakit COVID-19 yang berasal dari China pertama kali muncul di kota Wuhan. Dugaan virus ini berasal dari pasar hewan liar yang berada di kota Wuhan. Kemudian, COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020, tepatnya pada tanggal 3 Maret 2020. Penyakit dengan gejala batuk kering hingga sesak nafas sangat mudah untuk menular ke orang lain. Akibat dari mudahnya penularan penyakit ini, pemerintah memberlakukan aturan karantina wilayah dan membatasi pergerakan masyarakat. Hal ini menyebabkan dampak besar bagi masyarakat di Indonesia, di berbagai sektor mulai dari sektor pendidikan, seni budaya, hingga ekonomi. Hampir semua kegiatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian bahkan bangkrut. Perusahaan pun terpaksa harus memutus hubungan kerja dengan para pekerjanya. Hal ini menyebabkan para pekerja kehilangan mata pencahariannya dan terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia. Ditambah dengan banyaknya lulusan SMA atau SMK dan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Penyebabnya adalah belum banyaknya perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan sehingga mengakibatkan para fresh graduate tersebut mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan masih menganggur. Berikut saya tampilkan infografis mengenai jumlah pengangguran di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Dapat dicermati diagram tersebut, dari total penduduk usia kerja sejumlah 205,36 juta jiwa, terdapat 9,30% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Untuk rinciannya, yang pertama, 1,11 juta jiwa penduduk sementara tidak bekerja akibat COVID-19, merupakan penduduk bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja. Yang kedua, 1,62 juta jiwa penduduk menjadi pengangguran akibat COVID-19 yang merupakan penganggur yang pernah berhenti bekerja akibat COVID-19 sejak Februari 2020. Yang ketiga, 0,65 juta jiwa yang bukan angkatan kerja karena COVID-19 yang merupakan penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja akibat COVID-19 sejak Februari 2020. Dan yang keempat, 15,72 juta jiwa yang bekerja dengan pengurangan jam kerja atau shorter hours akibat COVID-19. Perhitungan tersebut dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS tahun 2015. Sumber berasal dari Badan Pusat Statistik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.